Bahwa ada sebuah pepatah mengatakan bahwa pengalaman itu merupakan satu guru terbaik untuk kita. Jadi kita bisa belajar pengalaman itu dari diri kita sendiri dan kita bisa belajar pengalaman dari orang lain. Untuk itu pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pengalaman yang luar biasa tentunya dari seorang wartawan Kompas, yaitu Bapak Fransiskus Pardede. Tanpa berlama-lama, saya izinkan Pak Tati untuk menyampaikan pengalaman. Halo. Hai. Kalau kita ke Hawaii, pulau kecil di Pasifik, pernah melihat apa? Tahu Samudra Pasifik? Ya, kalau kita ke Hawaii di Honolulu itu kita salah sama Aloha. Kita Aloha. Oke, itu Indonesia saja. Ya. Terima kasih Pak sudah mengundang saya di sini. Minta maaf suara saya cepat. Saya baru perjalanan cukup jauh dan banyak tuntutan yang lumayan menguras. Ini saya tadi malam berada dari kantor KPU dari malam. Melihat rekapitulasi. Jadi wartawan itu ketika semua orang itu lelah, kami itu ada di jalan. Ketika ada bahaya orang-orang lari, kami dekat. Ketika ada pun semua orang tidur pakai masker, kami jalan. Jadi kami itu bekerja biar bahaya. Ya, saya menampilkan seperti ini karena saya tahu bahwa generasi kita sangat visual, ya, sangat audiovisual kan. Makanya kalau saya tampilkan pun bisa pasti membosankan, ya, betul tidak? Ya, ini namanya siapa? Iliosa. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 apa? 10 B. Saya kenal dulu satu orang, Iliosa. Tampilan depan ini, ada yang tahunya ada di mana? Di mana? Pesawat itu bagian yang banyak. Apa namanya ini? Oke, jadi kalau pilot itu namanya oke, ya. Ini saya ada di kokpit pesawat Boeing, pesawat buatan Amerika. Jadi di dunia ini ada beberapa jenis pesawat. Boeing itu buatan Amerika, Airbus itu buatan Prancis, Boeing itu buatan Rusia, APR itu balik-balik itu tahu. Kayak ini itu tahu. Itu tahu buatan mana? Tahu. Nanti kamu cari sendiri juga ya. Ya, saya dulu. Ya, saya kerja di Kompas dari tahun 2012. Kamu sudah tahu itu? Dari tahun 2012, saya itu kuliah matematika dulu. Saya tamat tahun 2010, kamu sudah itu 2010. Ya, itu di kantor rumah saya. Di kantor rumah saya pernah belajar tentang kejahatan pidana di Amerika tahun 2018. Dari mana? Itu sekilas. Kalau ini pengalaman yang pernah saya dapat selama saya bertugas di Kompas. Pernah saya juara 1 di beberapa ajang. Kemudian hari Selasa kemarin saya juga datang untuk menerima basic employee dari Pasren. Basic employee itu adalah you know what is the best in Indonesia? Yes. Oke. Ya, itu anak motivasi saja. Ya, saya suka berpergian. Jadi kalau kita wartawan itu kita menulis dengan bagus, karya kita bagus, itu pembelajaran kita untuk bisa kemana-mana.
bisa kemana-mana. Dulu Indonesia tak sudah datang lebih dari 60 pulau di seluruh Indonesia. Rasa sampai Papua, Maluku, ke Sumatera, ke Jawa, ke Sulawesi. Tapi jangan dibayarin begitu. Dan luar yang sendiri toh, ya tidak sedikit sendiri. Ada yang tahu ini ada di mana? Ada yang apa? Ya, oh, di Singapura. Ada yang tahu di mana? Ada yang Singapura. Ada di mana ini? Ada di Seoul. Seoul itu apa? Kalau Korea Selatan itu dia punya apa namanya? Terkenal dengan apa? Guru musiknya itu apa? Kamu dari apa ya? Artis terkenal Korea Selatan namanya siapa? Oke, jangan ditanya. Ini ada di mana? Betul, ini ada di London, bulan ini. Tapi tempatnya ini namanya Buckingham, tempat kediaman Ratu Inggris. Jadi acara pernikahan prosesi pernikahan keluarga kerajaan ini tidak saja dilangsungkan di sini, di Istana Buckingham. Saya bulan Desember kemarin ke sana. Ada yang tahu ini di mana? Lihat ini di mana? Ada yang suka bola? Ini ada di mana? Di mana? Ya, ini ada di Chelsea. Bisa ada di Chelsea. Tahu Chelsea? Mana baju bolunya apa? Biasa dijuluki apa? The Blues. Ya, Chelsea. Chelsea itu salah satu klub yang ada di London. Next lagi, tahu ada di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu angkatan itu? Letaknya ada di Eropa, di bagian Italia, dan itu Vatikan, lebih tepatnya di Vatikan City. Makanan ini perlu dilihat. Tidak perlu kita berhenti. Itu perhatikan ini. Bendera apa itu? Amerika. Ya, jadi bakalan itu sudah diadakan kecil, saya kecil. Ini lebih detail yang Amerika Serikat di musim dan isi. Tapi kalau kita akan juga diagram di dalam. Pernah salah itu yang kedua, kamar dan berani. Ini lebih detail di Amerika Serikat. Di musim. Musim itu diambil dari nama siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
tahu Washington? Belajar sejarah Amerika? Belum. Ada di judul mana? Nanti dicek ya. Jadi Washington itu nama yang diambil dari nama presiden pertama Amerika yang namanya George Washington. Sehingga kota negara Amerika dikasih nama Washington. Ada yang tahu? Ini ada nama. Pernah dengar kata Polinesia? Polinesia itu negara-negara sebutan itu negara-negara di Pasifik. Ada Fiji, ada apa namanya Hawaii, ada Indonesia. Itu mereka masuk Indonesia. Mereka seperti itu kayak saya ada Batam, ada pantai yang tidak ada. Saya sana tahun 2018. Ada yang pernah dengan Hawaii? Pernah baca sejarah, pernah melihat dua? Tahu kenapa Amerika terlibat dalam perang dunia kedua? Apa alasannya? Ya, itu kenapa mereka terlibat perang dunia kedua? Karena pangkalan militer mereka di Hawaii disuruh Jepang. Jadi mereka itu dalam perang dunia kedua. Tahun 1942. Kita merdeka tahun berapa? Ya, jadi itu kalau kita jadi wartawan itu ya, kita pergi yang kemana-mana. Karena kita menulis bisa kita bagus, karya kita bagus, dan kerja kita. Jalan-jalannya dibayar. Tahu ini? Ada di mana ini? Saya naik pesawat. Saya pernah naik pesawat. Saya dapat first class. Kamu tahu apa itu first class? Saya pernah terbang dari Jakarta ke New York. Kamu tahu tiketnya berapa? 99 juta. Tapi kan bukan duit saya. Dibayangin. Enak tidak jadi wartawan? Ya, ini satu pasti simulatornya, simulator pesawat. Kalau di pesawat itu sebelah kiri namanya apa? Pilot atau pilot itu tidak pernah. Pilot atau pilot tidak pernah. Pilot ada di kiri. Pilot ada. Sekarang pertanyaannya lagi, apa tantangannya? Kalau saya wartawan. Seperti yang saya tadi. Ya. Yang pertama itu kami sebut dengan deadline. Deadline kalau dalam kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya garis mati ya. Itu menggambarkan bahwa wartawan itu dia kerja ada batasnya yang tidak boleh lewat. Ada batas waktu yang ditentukan. Misalnya kalau dikasih tahu deadline jam 10:00, sebelum jam 10 harus sudah berkirim. Karena di wartawan itu, ketika Anda mengirim ke diri deadline, itu sama dengan sama. Jadi kita bekerja berdasarkan harus disiplin. Dari saya lihat, saya di rumah saya yang senang saya baca saya searching apa yang akan dalam. Jadi harus disiplin. Kalau kita tidak disiplin, ya mungkin kita bekerja ya. Dan mungkin kita punya karya yang bagus ya. Ini waktu di depan kita langsung alternatif dan lagi. Jadi saya turun dari pesawat. Jadi kalau kata kamu kirim selamat ceritanya. Saya di kafe jauh. Akhirnya saya minta mau shopping ketika saya di Hadar, tapi kita terjadi di jalan. Karena apa? Deadline. Harus kirim secepatnya sebelum batas deadline. Ini pinggir jalan, kata saya. Berikut lagi, ya ini ideologi. Takbiran itu apa ya kira-kira? Ya, aliran apanya ya? Berapa? Kalau nama pemikiran itu apa? Lampu. Lampu ada di mana itu? Dekat tidak apa dengan rumah. Jadi saya pemotret itu menggambarkan kepada masyarakat bahwa pemukiman itu sudah tidak aman lagi. Kalian harus keluar gitu. Ya saya mengatakan dari foto itu
akan terbaca bahwa ini sudah tantang sekali. Tidak boleh ada lagi yang tinggal di situ. Kita semua orang pergi menghindar dari bicara wartawan dan datang. Ayat ini saya di situ. Ya, ya. Satu lagi, membagi waktu dengan keluarga. Ini istri saya, dua anak saya, dan saya bisa tinggal. Membagi waktu dengan keluarga. Jadi ya, ada plusnya tapi ada minusnya ya. Tinggal bagaimana kita mengatur. Waktu istri saya melakukan anak saya berdua, saya masih di London. Saya berdua, saya pulang dulu baru anak saya lain. Dan kalau benar benar saya kata, berapa kali setelah saya pulang, jauh saya kata. Karena saya yakin bahwa ketika kita meliput, kita bekerja dengan banyak orang, kita bekerja dengan manusia, Tuhan akan mendengar permohonan kita. Saya sangat yakin. Lalu, apa lagi? Bagaimana asal kemampuan? Bagaimana jadi jurnalis yang punya kualitas harus itu? Yang pertama, kita harus baca. Betul tidak? Karena dari baca itu kita dapat pengetahuan, kita dapat banyak informasi, kita punya kekayaan kosakata. Kalau kita tidak baca, kita akan ngomong apa? Dari kosakata kita itu dari kita baca. Kita dengar. Jangan kita omong dulu, kita dengar dulu ya. Kalau kita diskusi, kita ngobrol, kita tanya orang bagaimana. Jadi masalah itu pertanyaannya banyak sekali. Kalau dia diskusi kita tanya, kita belajar bertanya. Dia berkata, riset itu jangan pikir yang berat-berat. Kita akan informasi Google itu juga bagian yang bisa. Dan sudah terpercaya. Dan satu lagi, harus punya hobi jalan-jalan. Mau tidak jalan-jalan? Kalau tidak punya hobi jalan-jalan, jangan jalan-jalan. Kalau mau nakal atau mau kamar, kalau bisa. Kalau mudah bergaul, jangan menunggu diri. Karena semua orang itu sudah informasi. Makanya tidak. Kita jangan eksklusif ya, harus terbuka dari wartawan. Jadi kesimpulannya, siapa saja yang menjadi jurnalis. Saya yang kuliah matematika saja bisa menulis. Karena apa? Saya baca, saya dengar, saya berdiskusi, saya riset, saya sudah jalan-jalan, dan saya bisa bergaul dengan siapa saja. Oke, terima kasih. Mari kita berdiskusi. Terima kasih Pak Sekjen. Baik, kita kasih aplaus sekali lagi untuk Pak Fakih yang sudah menyampaikan beberapa kali bersama-sama. Selanjutnya Ibu akan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk adik-adik semua yang mungkin penasaran dengan kisah hidup dari Pak Fakih itu sendiri. Untuk itu, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Silakan bertanya, apa yang membuat Bapak ini menjadi wartawan? Yang bisa dijelaskan. Baik, terima kasih untuk Alvis dari kelas 10B. Selanjutnya ada yang lagi yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada kakak. Awal kakak menjadi seorang jurnalis, apakah ada rasa ingin menyerah? Dan apa yang kakak perbuat untuk meninggalkan rasa ingin menyerah tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan berikut. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada Pak Fakih untuk menjawab pertanyaan yang ada di sudah berikan.
Makasih. Kalau saya beberapa kali bawa materi di kampus ya. Dan pertanyaan kalian itu lebih hebat dari anak mahasiswa di kampus. Pertanyaan dulu. Yang pertama, yang kedua, serius loh, itu pasti. Saya beberapa kali hampir di kampus, dia akan pertanyaan yang sekali balik. Bahkan pertanyaan itu mereka tidak berani, karena mereka sudah dia. Yang pertama, jawaban saya. Saya ingin berjuang seperti banyak orang. Saya ingin menjadi penyambung aspirasi banyak orang. Saya cerita ini. Saya pernah menulis tentang krisis air bersih di Pulau Timor. Harga air tanki di daerah Kabupaten Kupang sana, satu tanki bisa sampai 1 juta. Saya menulis. Tulisan itu dibaca oleh Pak Asad Rasid, ketua kami, akhirnya kemudian dibangun 16 sumur bor di Timor. Saya pernah menulis tentang ada seorang bidan di perbatasan yang dia bekerja dengan alat seadanya, dia meneluk ibu-ibu hamil, dia kemudian undang Kementerian Kesehatan dan dapat mengadakan bidan badan nasional. Jadi tadi pertanyaan pertama, saya ingin apa yang membantu masyarakat gitu dari karya yang saya buat. Saya pernah menulis polisi satu. Polisi di pedalaman yang orang tidak kenal dia, tapi dia bangun sekolah untuk masyarakat adat yang belum mengenal sekolah. Dia kemudian terpilih dari polisi terbaik nasional tahun 2018. Dan banyak sekali. Jadi bagi saya dengan berkarya, dengan menulis saya bisa membantu orang, dengan menulis saya bisa membantu orang. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, ya, saya pertama ketika belajar, ketika lulus di kota, saya tes kesehatan saya waktu itu, kesehatan saya belum banyak. Kolesterol saya tinggi. Mau kolesterol tidak tinggi bagaimana? Waktu saya sudah pulang, setelah kuliah, setiap hari kita makan RW terus ini, itu sampai sudah rusak kesehatan saya. Dan saya sampai baik, dia itu saya tidak dan kemudian kalau saya pokoknya setiap hari selalu ada yang namanya rasa jenuh. Dan jenuh itu akan masih jenuh dong. Itu tidak pakai. Ada jenuh, yang masih ada jenuh. Saya malah kejenuhan itu dengan apa? Dengan membuat karya yang bagus. Karena kawan itu boleh juga karya. Kalau dulu kan kurangnya dari hasil belajar. Walaupun itu bukan satu-satunya ya, kata kita dikaji. Saya pernah ikutan diancam dengan senjata. Saya pernah menulis di mahkamah. Orang ancam saya akan melempar bom ke pusat saya. Dengan ancam saya waktu makan, berkali saya menangis saya, menembak saya. Ini yang akan buat kita apakah yang saya kenal, ini bukan mudah. Tapi yang menang saya bahwa saya membantu orang, makanya saya akan berjalan. Oke, makasih ya, terjawab. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur saya sangat bersyukur karena hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak karena di awal Bapak perkenalan tadi itu sangat memotivasi saya. Yang pertama Bapak bilang bahwa setiap orang itu bisa jadi jurnalis. Dengan latar belakang Bapak yaitu pidana dari sarjana matematika. Nah di sini kebetulan saya ingin bertanya karena Bapak adalah seorang penulis mengenai isu belakangan ini mengenai politik Indonesia. Saya sendiri ingin sekali bertanya pandangan Bapak mengenai politik Indonesia. Salah satunya yang saya singgung di sini adalah tentang serangan Fajar. Nah, kenapa saya menyinggung hal tersebut? Karena menurut saya sendiri, di sini Bapak adalah seseorang yang Bapak bilang ingin menyelamatkan semua orang atau ingin menyampaikan aspirasi banyak orang. Saya sebagai anak muda di sini merasa bahwa serangan Fajar adalah salah satu hak yang jika tidak dituntas maka akan terus menjadi suatu budaya di negara Indonesia. Maka untuk itu saya sangat berharap untuk Bapak memberikan pandangan Bapak sebagai penulis mengenai serangan Fajar.
Oke, luar biasa pertanyaan dari Ebi. Ada lagi? Oke, Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya ingin berbicara tentang ini. Jadi sebagai wartawan itu pasti mungkin saya didorong oleh narasi dan pikiran. Nah, bersama Bapak pengalaman atau sebab itu tidak didorong oleh wartawan dan juga sekian dari Oke, saya merasa lebih lama-lama di sini. Karena hanya sudah semua. Kita dulu. Anak-anak kamu masih kuliah, setelah saya pertanyaan. Yang pertama, kuncinya pendidikan politik. Memang penyewa ini sangat brutal, sangat brutal. Kita tahu masyarakat kita itu juga begitu. Ada uang seperti bayar berapa? Tapi mereka tidak tahu kalau dia kasih duit berarti selesai, sudah. Nanti kalau susah apa dia bisa aduhnya kita suap. Jadi pentingnya pendidikan politik. Nah, banyak orang di kalangan Suriah, kalangan bawah, yang ekonominya masih pas-pasan, pendidikannya masih terbatas, itu yang menjadikan keserangan saja. Jadi pelaku-pelaku politik itu mereka sudah mengatakan, oh kita nanti biasa ke situ. Kalau tidak mungkin mereka akan berumah saya, tidak mungkin. Mereka ada orang-orang yang hidupnya susah, yang nanti kemudian dipengaruhi kalau ambil sudah, dan kalau percaya sama sekali. Jadi pentingnya pendidikan politik, pentingnya pendidikan. Kasih tahu ke masyarakat, kalau kamu sudah kasih duit, berarti duit itu sudah dapat uang yang duit itu semua. Duit itu, sorry saya berarti kamu dan saya duit kamu berarti apa? Ya, duit itu nanti besok Islam kosong bicara apa yang itu bayar orang bayar ini saya saya jadi pentingnya pendidikan politik jadi saya senang sekali Pak, mudah sekali kamu senang saya sangat dulu kalau pertanyaan kedua itu yang memahami pertanyaan yang gimana orang pertama kalau orang yang belajar jurnalistik bisa menjual pertanyaan seperti itu bukan pertanyaan orang awam loh kamu senang sekali itu bukan itu ada yang mesti kamu atau pertanyaan sendiri. Wah, hebat. Gimana orang-orang yang memahami itu? Jadi di dalam jurnalistik itu ada yang namanya narasumber itu boleh menolak, dia punya hak menolak. Tapi kan kita punya kesempatan. Saya pernah ada seorang gubernur yang dia akan korupsi dan ketika kita wawancara dia pasti akan menolak. Tapi saya baru latar belakang dia, saya belajar. Biasanya kalau kita mendekati cewek, kalau cewek latar belakang atau betul tidak. Dia orang mana, dia suka apa, dia suka coba atau tidak, dia tidak apa bisa ngomong ini, kan begitu. Saya belajar di latar belakang. Ini juga penting. Jadi ketika kita mendekati seseorang, kita harus tahu latar belakang dia. Nah ekonomi, dia orang pakai kota. Saya mengatakan dia sebagai perjuangan ini. Itu kan orang hatinya yang bagus. Kita saat ngobrol, dia malu. Jadi yang pertama adalah kita memahami latar belakang. Tapi kalau dia tidak mau, kita hormati. Kita tidak boleh memuji apa yang kita katakan dengan dia tidak mau, kita hormati. Dan selagi kita masih bisa berkati dia, untuk mempengaruhi dia mau ngomong, bisa. Kita belajar latar belakangnya. Oh dia ini suka bola. Bahkan jangan masuk tanya tentang masalah kita mau dulu kopak dari mana minum yang bagus ya. Jadi kita dekat dia dari hobi dia. Kalau dia sudah senang, sudah enak, pasti dia mau ngobrol. Jadi dia dalam jurnalistik itu harus benar. Tapi kalau kita masih bisa upayakan, kita dekat dia dari hobi dia. Bisa terima, tapi cakap pertanyaan yang berutang. Pengalaman beliau sebagai jurnalis
apakah beliau pernah mengunjungi negara Kosen yang bernama Palau? Soalnya yang pernah keluar dengar itu negara Palau itu negara yang paling indah di Oseania sebelum Hawaii. Saat ini ada satu sampai menginspirasi film Korea yang belum tahu sebelumnya. Jadi hanya sebenarnya mau bertanya kan wartawan dari wartawan itu terkenal lagi kalau pergi ke pergi jalan-jalan kalau itu pergi luar negeri. Nah kalau di luar negeri itu berita apa yang dilakukan guna supaya kami keluar negeri kan biasanya kalau di sini itu pasti kalian dengan berita alam di dan lain-lain. Nah kalau sampai di luar negeri itu kan cukup permasalahan itu berita macam apa yang sampai untuk sampai ke luar negeri jalan-jalan padahal kan kalau luar negeri itu berbiaya itu harus bisa kalau itu langsung ada berita yang sangat panas. Nah seperti yang itu kalau sudah sampai di luar negeri kita butuhnya namanya narasumber. Nah kalau narasumber itu biasanya diambil kita langsung ke inti narasumber yang buat yang buat itu jadi berita. Nah itu yang penting. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian saya. Di sini saya ingin bertanya. Jadi ketika wartawan mengikuti kasus yang bersangkutan di masyarakat Sumba, nanti wartawan meminta izin kepada narasumber untuk meliput. Bagaimana kalau misalnya seperti tadi contoh kasus menyebutkan beberapa teori, bagaimana seorang wartawan meminta izin untuk masuk mengikuti gunung tersebut, sedangkan otomatis di dekat gunung banyak sekali pedagang seperti polisi atau tim penyelamat yang mau supaya orang-orang itu tidak boleh mendekat. Nah, apakah itu butuh prosedur untuk masuk mengikuti atau seperti apa? Terima kasih. Saya lupa yang pertama aja yang pertama itu berita seperti apa yang sampai untuk dua kali kerja. Ya, jadi saya kemarin dari contohnya itu saya bagaimana supaya bisa keluar negeri kan. Ya, jadi wartawan itu kita harus mendalami satu isu. Jangan kita boleh ikut cuma terkait satu isu yang mesti kita dalami itu. Saya kira isu maritim. Karena itu di beberapa bahasa Amerika kita berada di negara ini. Yang saya dalam sumber ini. Makanya kemarin di Inggris itu ada pertemuan 125 negara di dunia yang berada di bawah organisasi maritim internasional. Mereka ketiga dari sana. Sejak aku lihat bahwa saya sepertinya itu sudah saya dilakukan. Jadi kita boleh mengikuti, tapi kita harus cari satu isu yang kita dalam itu. Sehingga itu menjadi kita punya brandnya, tahu brandnya. Jadi kita punya mereka, kita punya apa namanya, berarti kita kalau misalnya tentang apa saya ngomong tentang teroris berarti sendiri. Kalau misalnya ngomong tentang apa namanya hubungan pribadi sendiri. Jadi kita harus punya spesialisasi. Oke, kalau kita punya spesialisasi, kita isu itu dunia keluarga kita akan lebih dapat juga itu. Oke, kemudian bagaimana opini narasumber? Tapi itu apa yang berkaitan dengan isu ini. Misalnya kemarin saya ikut tentang organisasi dari ini bermakna. Saya kesana menterinya ada perwakilan orang-orang layanannya. Jadi berhubungan dengan isu itu kalau masyarakat. Ketika saya ke Washington, kali itu tentang Pulau Washington itu, saya wawancara dengan wisatawan dari luar yang bertemu di Washington. Apa sesuatu bukannya itu dengan sejauh Gunung Putih itu bagaimana Gunung Putih itu di atas itu di bawah itu kenapa dikasih nama Gunung Putih? Karena bangunannya putih. Jadi infrastruktur Inggris kalau nanti dalam putih jangan presiden bersoket kalau dikasih nama White House. Jadi pertanyaan semua yang kerja penyelenggaraan. Oke, yang kedua, namanya siapa yang saya lupa.
Bagaimana bisa izin masuk ke situ dong? Nah, jadi di gunung itu kita berpatokan pada informasi yang dikeluarkan oleh pengamat gunung api. Jadi pengamat gunung api dia akan menjelaskan apa namanya lapangan itu dia ada punya posisi mana, jarak amannya berapa kilo. Jarak aman itu 3 kilo, 4 kilo. Wartawan tidak boleh masuk, tidak boleh melewati garis bahaya itu tidak boleh lewat. Makanya fokus saya kali itu saya suruh jarak jauh. Kalau saya masuk ke dalam garis 3 kilo itu, berarti saya melanggar loh. Saya tidak beri contoh yang bagus loh. Jadi kita pertama izin kalau kita masuk ke situ, tapi dia tidak boleh melanggar batas sesuai itu. Karena kenapa? Karena kami kita. Jadi kita jauh di luar garis itu, kita bisa zoom. Jadi kami akan bisa zoom in kan. Misalnya ada kasus pembunuhan ini sudah dipasang garis polisi, di situ kan di gold cross, human cross, kita tidak boleh masuk, kita menjadi dari luar. Jadi wartawan harus mematuhi garis batas aturan yang dapat ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya mau cerita waktu itu saya bersama beberapa teman saya itu pernah melakukan mengikuti kegiatan jurnalistik yang diadakan di sekolah itu selama 3 hari. Nah, pemateri yang ada di kegiatan tersebut itu salah satu wartawan dari Pusmutam yang sudah bekerja dengan cukup lama. Yang saya ingat beliau pernah mengatakan bahwa untuk membuat suatu berita itu kita harus membuat judul yang menarik agar pembaca itu bisa ada minat untuk membaca berita. Nah, pada suatu saat itu saya pernah ingin membuat berita dan saya mengalami kesulitan, yaitu yang pertama untuk membuat judul berita yang menarik. Nanti di sini Bapak bisa menjelaskan kepada kami semua bagaimana membuat judul yang menarik dalam suatu berita agar menarik minat pembaca dari menarik. Sekian dari saya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin pertanyaan ini saya kira sedikit meminta pendapat dari narasumber. Ini berkaitan kita baru selesai melewati, kita masih ada di tahun politik, kita baru selesai melewati proses pemilihan pilpres, dan salah satu yang menjadi sorotan dalam proses ini adalah netralitas media massa. Jadi satu fungsi media massa di publik itu menjadi kontrol sosial. Nah, dalam posisi ini terkadang media massa itu bisa menjadi salah satu wadah untuk membentuk framing atau pendapat tertentu. Selain itu, media massa itu bisa menjadi salah satu wadah untuk kemudian orang memutarbalikan hal-hal yang benar atau fakta. Gitu. Karena beberapa hal, misalnya salah satunya karena kepemilikan media massa. Karena kita tahu di Indonesia itu hampir kebanyakan media massa itu dimiliki oleh orang-orang yang kemudian juga berkecimpung di dunia politik. Misalnya seperti Metro punyanya Pak Surya Paloh atau yang lain-lainnya. Nah, yang saya mau tanya, bagaimana kemudian seorang wartawan harus menempatkan diri dalam posisi seperti itu? Misalnya ketika itu ditekan dari pimpinan atau pemilik dan harus memberikan sesuatu yang benar, tetapi ini saya dipekerjakan dan saya harus memberikan sesuatu yang benar dan terkendala dengan banyak hal itu. Jadi bagaimana seorang wartawan harus bersikap? Itu saja, sekian dan terima kasih. Satu ini saya masih di Kompas, karena Kompas itu tidak ada yang boleh. Kompas itu menyampaikan utama dia seorang guru, dia menarik dan keluarga
Tapi ternyata pas itu tidak ada afiliasi partai politik. Makanya saya masih eksis di sini dan saya nyaman di sini. Kalau mau partai politik, saya boleh keluar dari sini. Kemudian betul bahwa media-media yang berada di bawah partai politik, seperti misalnya itu punya Nasdem, Firman, ada aliran yang global, MNC, punya Perindo, pasti akan mengarah ke situ. Tidak bisa. Karena bisa begitu. Kemarin hari Selasa kemarin, waktu saya dapat BCO dari kantor, saya dikasih kesempatan untuk berbicara di depan wakil saya mengatakan bahwa kenapa saya hari ini masih ada di sini, karena saya menemukan kebebasan ini. Saya bersyukur di tempat aku di Komnas tidak ada afiliasi dengan partai politik. Makanya kami punya lembar yang melakukan survei 50 paling presisi dan margin of error-nya itu besar. Kita sudah buktikan di 2009, 2014, 2019 survei yang paling beda tipis dengan total adalah survei di Margoma. Aku bisa cek kepada akademisi. Menurut usaha teknis, dia yang lagi kamu, pasti kamu itu saja, tidak bisa mudah. Kalau kita bekerja di bawah seperti itu. Dan saya sama sekali, teman-teman saya yang ada di sana juga, mereka tidak, kami akan begitu berprediksi. Karena dalam tekanan psikologis ya, waktu dari bawah tekanan bagi kami, demi mudah. Dan saya pikirnya juga tidak ini. Jadi sama ya, bisa begini. Oke, pertanyaannya hadir. Bagaimana merumuskan judul yang bagus? Judul yang bagus itu yang pertama, judul itu dekat dengan masyarakat sekitar isunya. Kalau satu isu bilang mahasiswa satu isu bilang siswa di Bandung keracunan, menarik tidak? Tidak menarik itu. Tapi satu isu salah satu sekolah itu keracunan, menarik tidak? Menarik karena berada di dekat kita. Jadi pro dekat dengan kita. Kalau satu kita buat partai betul-betul orang di sini suka. Pertama, pro. Yang kedua, unik. Kalau anjing manusia, unik tidak? Tidak. Tapi kalau manusia bikin anjing, unik dong. Jadi harus unik, harus dekat dengan apa namanya kita dengan kehidupan kita, kita. Lalu dampak yang besar, misalnya ada perahu yang terbalik, orangnya selamat semua, tapi misalnya 10 orang bebas karena perahu terbalik di ketakutan di peluang. Nah tidak. Nah, merumuskan judulnya jangan panjang-panjang. Itu 5 kata maksimal. Nah, bagaimana menarik? Harus baca spesialnya kata-katanya itu diksi itu sangat menentukan. Kalau saya bilang apa namanya anjing gigit manusia biasa, manusia gigit anjing itu kan luar biasa. Jadi apa namanya unik, kemudian dampak yang tadi kedekatan itu sangat menentukan. Kalau kita sering baca buku, baca berita, nanti kita akan menemukan. Tidak ada teori yang bagus, tidak ada teori yang bagus, dan tidak ada teori yang ampuh dalam rumus yang bagus. Teorinya adalah mencoba memperbaiki. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan bisa. Yang kamera mana? Kameranya. Sudah berapa tahun kita kamera? Sudah lama. Pasti awal-awal kan kamu ambil gambarnya tidak bagus, so kamu sering masukkan, kamu tahu. Oh ternyata ambilnya seperti begini. Kalau kamu yang mencoba kan pasti kamu tidak tahu kan? Jadi ini buktinya, dia awal-awal pasti gambarnya palsu. Tapi setelah 2-3 bulan pasti
semakin bagus. Kuncinya apa? Mencoba memperbaiki. Setelah coba lihat hasilnya bagus tidak? Kalau kayak kurang bagus ini, pasti kau pulang kau lihat hasilnya kau. Nah, lalu kau akan kritik diri sendiri. Kayaknya tidak bagus ini. Coba kalau kamu begini kan, akan jauh lagi, akan sedikit lagi kan. Ya. Jadi tidak ada teori baku, tidak ada teori bicara. Yang ada adalah mencoba memperbaiki, mencoba memperbaiki. Kembali lagi yang tadi, baca, diskusi, dengar, itu dengan sendiri. Itu yang akan menentukan jalan terbaik orang. Kalian tahu tidak? Kalian tahu tidak? Banyak wartawan itu sudah merasa tahu menulisnya masih buruk. Ya. Jadi lawan yang dia bekerja itu tidak menentukan. Dia yakin karyanya bagus atau tidak. Karyanya bagus itu kalau dia mau belajar memperbaiki, belajar memperbaiki, mencoba memperbaiki, mencoba memperbaiki. Oke, bisa dapat jawabannya? Ya. Semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak. Saya bertanya itu dari sisi kita sebagai seorang masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai seorang masyarakat ketika kita memiliki sebuah aspirasi, ketika kita memiliki sebuah aspirasi dan memberikan ke media tersebut. Nah, sesuai pengalaman saya pernah menulis sebuah aspirasi, kemudian saya memberikan kepada sebuah media. Tapi yang membuat saya kecewa adalah kalau tidak diposting juga tidak apa-apa. Intinya beritahukan kepada kami bahwa terdapat kesalahan di sini agar kami bisa memperbaikinya lagi. Jadi apa tanggapannya Bapak terhadap masyarakat yang sedang menulis sebuah berita agar berita kami itu setidaknya bisa didengar dan juga bisa disuarakan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Kalau di Kompas saya tidak mau menilai. Di Kompas itu satu kali itu keluarkan menjadi opini sama surat pembacanya. Dan bagi yang perlu ditayangkan itu biasanya ada email disampaikan kepada bahkan saya opininya disampaikan bahwa kita mau opini cuma karena belum penuhi ya kriteria misalnya itu akan disampaikan, akan diberitahu kalau mau pas kalau dia ada saya tidak tahu. Bagaimana supaya bisa naik? Pertama ada kepentingan masyarakatnya, ada kepentingan publik di situ. Akan terjadi kepentingan publik. Jadi kalau misalnya yang tulis tentang apa namanya kepentingan pribadi itu bisa sudah dibaca. Kalau pilih itu berbagai cara ini, itu ada masalah telepon misalnya, atau masalah PDAE, atau masalah itu bisa bikin di surat pembaca. Kalau misalnya opini itu dia kebanyakan menggambarkan tentang pemuatan kepentingan publik. Misalnya di tulis opini tentang penerimaan negara baru, PPDB menarik, sonasi sekolah menarik dengan dosen sekolah jam 5 pagi misalnya menarik, sekolah jam 5 pagi mau tidak? Jadi ini sebenarnya sesuatu yang paling aktual. Apa yang paling viral sekarang? Tapi apa kepentingan publiknya di situ. Dan tulisan itu biasanya dimulai dengan masalahnya apa? Konklusinya apa? Nah itu kan akan bisa lebih teknis lagi. Bagaimana menulis opini? Tapi kalau satu opini kalau terus itu naik di media ada kepentingan publiknya di situ. Saya lihat kalau soal itu soal etika saja kalau kita tahu kan bahwa misalnya itu dari semua disampaikan secara kita kalau bilang akan email makanya di tempat itu ada emailnya jadi itu nanti akan dibalas minta maaf kalau saya sudah naik nanti akan diberitahu sudah naik dan ada honornya kalau honor yang menulis opini itu akan dibayar oleh kita. Media dengan honor opini tentu saja ini saya Kompas. Dan orang-orang yang tulis opini Kompas akan dibayar oleh kita.
Oke, bisa Ibu. Ya, makasih. Kepada saya, minta maaf karena di sini saya ingin bertanya lagi karena menurut saya masih ada hal yang menjaga untuk saya sendiri karena saya nanti kalau saya tidak bertanya akan menjadi beban pikiran untuk saya sendiri. Ya, jadi pertanyaan yang pertama itu biasanya di kelas kami kalau les bahasa Indonesia, guru Pak Okta menyatakan bahwa kalau kita menulis kita itu harus menyuntik tulisan kita. Nah, pertanyaan saya itu apakah Bapak sekarang setelah menjadi penulis yang sudah sangat hebat, apakah Bapak masih melakukan hal yang sama untuk memperbaiki tulisan? Kemudian yang kedua, saya menanggapi jawaban Bapak tadi mengenai pendidikan politik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika justru yang melakukan hal tersebut adalah anak-anak terdidik atau orang-orang yang memiliki pendidikan, misalnya dengan masyarakat yang Pak sampaikan bahwa mereka berada di golongan ke bawah seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Saya sampai hari ini, kamu tahu tidak? Sebelum saya menjadi tulisan saya bakal sampai 4 kali. Itu adalah problem intinya. Karena terkadang kita karya tidak dibilang anak poin dahulu. Tapi setelah saya menulis, saya mencari cara seolah-olah bahwa ini bukan tulisan saya. Supaya saya jadi kritis, saya akan tidak. Kalau saya satu tulisan saya, ini sudah. Jadi saya membaca ulang sampai 4 kali. Itu adalah bagian dari itu. Yang berikut kualitas dan bukti tadi, iya, yang pemain-pemain mereka semua yang banyak yang asli. Saya tahu banyak orang yang menjadi eksekutor. Mereka bagi-bagi uang itu orang seperti itu. Tapi kalau di masyarakat kita sudah nasional mereka, jadi masyarakat sebelumnya kita hasilnya. Karena di mana-mana yang bikin pelajaran korupsi kan orang terdidik loh. Ada yang bikin kedua itu ada yang orang terdidik loh. Hukum majuan ada yang orang terdidik loh. Jadi ya, kita ingat saja masyarakat ini saja. Karena di mana-mana kejahatan itu selalu ada. Bukan saja adanya baru dan orang kesempatan saja bisa. Apalagi politik ini kan ya sudah itu kalau kita kasih keluar 500 juta nanti saja yang mau dari peta pasti kali. Jadi orang sudah sangat sensitif. Jadi kembali lagi masyarakat yang mesti kita ingat. Kita tidak ada gunanya ngomong sama Pak, itu sudah berkenyang. Itu selesai. Oke, terima kasih ya pertanyaan ini bagus sekali. Aman tadi dari bertanya maju dan seorang kawan saya bertanya amat sedikit keluarga Pak Emak, kemudian keluarga kecil, seorang istri dan dua anak mungkin itu bisa menjadi inspirasi kita karena mereka juga bisa menimbulkan kepada kita antara kita sedikit jelas balik keluar. Oke, baik saja. Kalau menurut kalian saya berdua yang mengenal atau mengenal bawah. Kalau melihat kamu semua, ya, bapak saya itu Pak. Bapak saya itu Pak kerja rumah. Ibu saya itu ibu rumah tangga yang menjadi pedagang, jualan di pasar. Kami 4 bersaudara. Saya satu-satunya anak di pilihan itu. Saya dalam hidup itu. Oke. Dan saya juga perempuan semua. Saya berasal dari keluarga saya langsung tinggal di Donana. Dari ekonomi yang benar bawahnya jauh sekali. Tapi saya punya semangat untuk belajar. Saya dulu suka baca. Saya SD, pas di berdebat dengan guru saya. Ya, SD. Saya masih ingat itu, waktu aljabar atau apa lagi, guru saya sangat bingung itu sama. Saya SMP, saya bagus. Saya SMA, saya apa namanya? Diperhitungkan, saya pernah mewakili sekolah saya untuk ikut lomba tingkat provinsi. Saya SD, saya juara 2 hanya 1 kali saja, selebihnya saya juara 1. Saya di SMP, saya juara 2 hanya 1 kali saja, selebihnya saya juara 1. Dan kalian tahu saya SMP, saya tidak pernah apa, tidak pernah izin, tidak pernah sakit selama 3 tahun saya sekolah.
Padahal sekolah saya jalan kaki 1 kilo, jalan kaki. Tapi masih apa namanya? Saya SMA, saya tidak pernah juara 2, saya juara 1 terus di SMA. Padahal saya tidak punya buku, tidak punya laptop, saya tidak punya duit untuk mobil, tidak. Saya belajar. Jadi kita dari kalangan apapun, kita adik-adik yang mungkin dari kalangan dengan atas atau dengan bawah, itu punya orang tua, itu bukan punya kita loh. Jadi kita berbuat dari diri kita sendiri. Banyak teman saya yang dari kalangan menengah, dulu SMP mereka tiap minggu ganti tas, SMA ini mereka selalu senak baru. Apa? Kali ini mereka jadi apa? Karena mereka nikmati punya orang tua dan mereka jadi santai dalam belajar. Kalian bisa belajar? Kalian bisa belajar? Kalian bisa? Bisa. Bisa sekali. Yang menentukan pada diri kita sendiri, bukan orang tua kita. Mungkin kalian turun dengan mobil di antara orang tua, bawa motor sendiri, dan mengambil main motor. Sepeda apa mobil apa lagi. Tapi kita kerja, bisa pergi kemana-mana. Saya punya istri, punya 2 anak. Saya akan pergi sendiri lagi di rumah. Ya, perempuan. Ya, pasangan kita harus mengerti kita, memahami juga sudah. Konsisten, rekor, harus perempuan yang prinsip sekali gitu. Iya, harus memahami. Jadi kalau saya bilang dia mau jalan, hanya dia harus dibalik sebelum kita sampai nanti. Saat saya mengajar aja, karena dia akan usaha sendiri. Jadi kapan kalau dia mau, kamu pikir bulan baju kan tidak? Jalan saja. Ya. Jadi kalau baju itu boleh jadi tulis. Tidak boleh. Kalau saya masih hidup, begitu anak hidup, masih sehat. Kita saling berdoa semua kita sehat terus ya. Karena kalau kita sehat, kita kerja. Tidak seperti lagi. Dan saya senang sekali. Selama 12 tahun, sudah aku belajar di Indonesia. Beberapa kali saya bawa materi di kalangan anak muda. Tulis materi. Tulis materi. Dan juga penting belajar bahasa Indonesia. Karena kalau kita ke luar negeri, kita berbicara bahasa Inggris, tidak bisa pakai bahasa Timur, tidak bisa ngomong bahasa Lampur, dia tidak mengerti. Tidak usah yang sempurna, kita ngomong bahasa saja. Orang dulu itu mereka tidak terlalu peduli pakai grammar, waktu lama, waktu tidak, mereka tidak terlalu peduli. Pokoknya intinya dia sudah aja bagus dia dapat. Saya angkat pun bisa, dan saya lihat di sini bahasa Inggrisnya harus pakai. Saya harus itu. Semoga kalian ke depan saya jadikan anak hebat ya. Harus belajar. Terima kasih banyak.